Bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jenis-jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yaitu 1. Bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Setelah arus udara keluar dari glotis, arus ujar hanya diganggu oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Contoh, bunyi A, I, U, E, O. Konsonan adalah bunyi bahasa yang terjadi setelah arus ujar melewati pita suara, diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Contoh, bunyi B mendapat hambatan kedua bibir. Bunyi D mendapat hambatan pada kedua ujung lidah atau apex dan gigi atas atau dentum. Bunyi G mendapat hambatan pada belakang lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Bunyi semivokal adalah bunyi yang awal pembentukannya secara vokal dan diakhiri secara konsonan. Bunyi ini sering disebut bunyi hampiran atau aproksiman. Bunyi semivokal ada dua, yaitu bunyi W termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y termasuk bunyi laminopalatal. 2. Bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung, yang dihasilkan dengan menutup arus udara yang keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Contoh, bunyi M, bunyi nasal bilabial. Bunyi N, bunyi nasal laminoalveolar atau apikodental. Bunyi eng, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi eng, bunyi nasal dorsovelar. Bunyi oral adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Contoh, bunyi A, I, U, E, O, B, D, P, T, C, K, J, G, F, S, X, H, R, L, W, Y. 3. Bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara dan tak bersuara dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara saat bunyi diproduksi. Jika pita suara turut bergetar pada proses pembunyian, maka disebut bunyi bersuara. Hal ini terjadi karena glotis pita suara terbuka sedikit. Contoh bunyi bersuara yaitu bunyi B, D, G. Bila pita suara tidak bergetar, disebut bunyi tak bersuara. Dalam bahasa Indonesia, ada 4 bunyi tak bersuara, yaitu bunyi S, K, P, T. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara dapat diketahui bila pada sebuah kata yang dimulai dengan bunyi bersuara diimbuhkan prefiks me atau pe, maka bunyi tersebut akan tetap ada. Sebaliknya, bila kata itu dimulai dengan bunyi tak bersuara diberi prefiks me atau pe, maka bunyi tersebut akan hilang. Contoh bunyi bersuara.
kata dasar bantu mendapat prefiks me menjadi membantu. Pe menjadi pembantu. Meskipun mendapat prefiks me dan pe, bunyi B pada kata dasar bantu tetap ada. Contoh bunyi tak bersuara. Kata dasar sikat mendapat prefiks me menjadi menyikat. Pe menjadi penyikat. Bunyi S pada kata dasar sikat akan hilang. 4. Bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lenis. Bunyi keras dan bunyi lunak dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras atau fortis apabila saat diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara, pernapasan yang kuat, dan otot tegang. Contoh, bunyi T, K, S. Sebaliknya, bunyi bahasa disebut lunak atau lenis apabila saat diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, pernapasan lembut, dan otot kendur. Contoh, bunyi D, G, dan Z. 5. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek dibedakan berdasarkan lama tidaknya bunyi tersebut diucapkan. Vokal dan konsonan dibedakan berdasarkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Panjang pendek bunyi tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Latin, bahasa Bugis, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Tagalog. Bunyi panjang untuk vokal diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sedangkan bunyi untuk konsonan diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Dalam bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Misalnya, dalam bahasa Bugis, mapeje bermakna asin, mapeje bermakna membuat garam. Dalam bahasa Arab, habibi bermakna kekasih, habibi bermakna kekasihku. Dalam bahasa Tagalog, kaibigan bermakna teman, kaibigan bermakna kekasih. Dalam bahasa Belanda, ban bermakna kucil, ban bermakna jalan.